Saya share screen, kelihatan ya? Iya, Bu. Kelihatan. Hari ini ada 2 sub. Mudah-mudahan bisa terkejar karena 2 sub ini cukup banyak walaupun cuma 2. Yang pertama, cara menghitung jarak titik ke garis. Kemarin sudah disinggung sedikit aja, hari ini kita perdalami lagi. Lalu bagaimana menghitung jarak titik ke bidang. Titik ke garis, setelah itu nanti titik ke bidang. Ya, saya tekankan maksud jarak di dimensi 3, khususnya matematika, yang dimaksud jarak itu adalah jarak terdekat. Sama kayak kita, kalau mau ke tempat atau lokasi tertentu, pasti memilih jarak yang paling dekat. Tidak mungkin kita milih yang mutar jauh. Ya, logikanya masuk kan? Yang dimaksud jarak di dimensi 3 adalah jarak terdekat. Nah, nanti saat ada soal, maka pilihlah jarak terdekat. Nah, namun ada syaratnya jarak terdekat yang bagaimana? Nah, jarak yang terdekat yang bisa kita ketahui itu terbentuk saling tegak lurus. Jadi nanti selain jarak terdekat, nanti mana yang jaraknya yang dimaksud di sini, yang dimaksud adalah jaraknya adalah yang nanti membentuk tegak lurus, sehingga nanti menghitungnya bisa pakai Pitagoras. Syarat menggunakan Pitagoras adalah segitiganya siku. Nah, seperti gambar ini, saya singgung kembali jarak titik ke garis adalah garis tegak lurus atau terpendek dari titik ke garis. Di sini ada gambar titik A. Kalian diminta untuk menghitung jarak A ke garis G. Nah, kalau caranya, kalau misalkan ada pertanyaan, mana yang merupakan jarak dari A ke garis G? Mana yang merupakan jarak? Nah, itu carilah yang paling dekat. Mana yang terdekat? A ke garis G bisa ditempuh paling dekat antara A ke mana? A ke C, A ke B, atau A ke D? A ke D, Bu. A ke D. Ada 3 rute kan? Ada A ke D, ada A ke B, ada A ke C. Nah, dalam matematika tadi yang saya katakan bahwa jarak yang dimaksud dalam dimensi 3 adalah ruas garis yang tegak lurus, itulah yang terpendeknya. Kenapa? Misalkan begini. Sebentar ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Ya. Segitiga siku-siku. Triple Pitagoras biasanya yang paling sederhana adalah 4, 3, dan sisi miringnya adalah 5. Kalau kalian lihat segitiga A, C, D, ini bisa dalam versi baring seperti ini atau berdiri. Jadi gini. Kita bisa melihat segitiga ini dalam 2 versi. Versi berdiri begini, atau dia baring begini, ya kan? Nah, kalau kalian melihat ACD, alasnya yang mana? Kalau dia bentuknya baring seperti ini. 3. Kalau segitiganya baring seperti ini, alasnya yang mana? Yang 3. Alasnya ya. Ya, alasnya yang kalau kita melihat mata kita melihat segitiga ini yang versi baring seperti ini, mana yang alasnya? AC. Yang mana? AC. 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 Sebentar, saya ulangi ya. Kita bisa memandang segitiga ini secara 2 versi. Saat dia berdiri seperti ini, saat dia yang baring seperti ini. Nah, sekarang kalau saya melihat dan kalian juga melihat segitiga ini dalam versi baring begini, alasnya yang CD. nah iya, alasnya yang C ke D, itu alasnya kalau kita memandang segitiganya ini baring. Ini adalah alasnya. Tingginya yang mana? Ya, benar sekali. Tingginya yang AB. Tetapi saat segitiganya berdiri seperti ini, alasnya yang mana?
AC. AC. Iya, benar. Ini alasnya. Nah, jadi kayak gitu cara mandangnya. Susah-susah gampang. Ada yang bilang susah karena dia mungkin memvisualisasikannya masih kurang lancar. Kemudian kalau misalkan kita pakai versi segitiga berdiri ini, tingginya yang mana sekarang? AD. Nah, ya, ya, gitu. Ada dua cara memandang bentuk segitiga. Saya ajari di sini secara pelan-pelan. Kalau ada yang kurang paham, silahkan nanti akan saya ulangi. Maka tadi kalau ada dua segitiga, kita akan bisa dua pandang dua arah ya, yang berdiri dengan yang duduk. Jadi kalau misalkan kalian disuruh menghitung A ke B, kalian udah bisa mengerjakan. Maka tinggi ini gimana cara ngitungnya? Nah, gunakanlah kesebangunan di kelas 3 SMP dulu. Cara mencari tinggi A ke B berapa? Nah, kalian masih ingat luas segitiga apa? Setengah kali alas. Ya, nah ini jangan lupa. Oke, kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Jadi gini, tadi ada dua versi segitiga ya kan? Nah, segitiga yang pertama kita pakai yang berdiri. Alasnya yang mana tadi yang berdiri? 3. 3. A. Tingginya yang 4. 4. Kemudian yang versi baring segitiganya? Jadi Alasnya 5, tingginya nggak tahu. Ya, tingginya nggak tahu. Sehingga dari persamaan ini nih, kenapa bisa sama dengan kayak gini? Dia menggunakan konsep kesebangunan. Ini berapa? 3 kali 4, 12 ya. Bagi 2, 6 ya. 4 bagi 2, 2 kali 3 adalah 6. Berarti di sini 6 sama dengan 5 per 2T. ya, berarti T-nya berapa? Bisa bantu saya hitung, kalian sambil catat juga. 12 Berapa? 6 dibagi 5 per 2. Ayo, 6 dibagi 5 per 2. kali dulu bisa. Ayo kalau pecahan dibalik, dibalik. Kali. Ya, 12 per 12 bagi 5 2,4. berapa? 12 per 5? 2,4. 2,4. Nah, 2,4. Nah, perhatikan sekarang. AC 3, AB 2,4, AD 4. Mana yang terpendek? AB. 2,4. Nah, berarti kalau kalian berdiri di sini, disuruh ke garis G, berarti bisa ditempuh paling dekat dari rutenya A ke B. A ke B. Ya, jangan pilih yang A ke C. Jangan juga pilih yang A ke D. Coba, kita sudah buktikan barusan bahwa ternyata lebih pendek dari A ke B. Bukan A ke C, bukan juga ke A ke D. Ada yang bertanya? Dalam teori segitiga siku-siku, sisi miring adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Ingat itu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi, kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, bisa bertanya langsung di open mic aja. Ini saya rekam ya. Nanti yang temannya tidak hadir, boleh menonton ulang. Nah, saya punya sebuah kubus. Nah, misalkan ukurannya berapa ya? 3 cm. Rusuk sudah tahu rusuk ya?
Rusuk ada 12 dikubus. Ya kan? Kemarin udah kita bahas. Berilah ukuran 3. Terserah deh. Tadi saya pilih 3 aja, 3 cm. Saya tanya ke kalian. Jika saya bikin soal dari gambar ini, mana yang merupakan jarak dari E ke garis AF? Jika saya bikin pertanyaan, mana yang merupakan jarak terdekat dari E ke garis AF? EI? Iya, EI, Bu. iya benar. Sudah paham berarti ya? EI. Kalau misalkan tadi Ibu bilang EF rusuknya 3, boleh sambil nulis lah, dibuat dulu sebuah kubus, nggak usah terlalu bagus, untuk oretan aja. Misalkan di sini 3, pasti di sini juga 3, ya kan? Iya, Bu. Saya tanya kalian, AF berapa? AF itu diagonal apa kemarin? Diagonal bidang. Bidang. Ya, benar. Kalau diagonal bidang, kata Ibu, trik cepatnya adalah Akar tinggal dua. memberi akar 2. Nah, diingat ini, ngapain ngitung lagi capek-capek? Karena sudah ada trik yang kemarin saya sampaikan. Kalau diagonal ruang, AG berapa AG? 3 akar 3. 3 akar 3. Intinya kalau diagonal ruang, ya ini langsung otomatis saja langsung di kepala kalian. Oh, kalau diagonal ruang yang ditanya, maka aku harus memberi akar 3 di belakangnya. Kalau yang aku lihat diagonal bidang berarti ada di bidang. Ya, tinggal memberi akar 2 di belakang, rusuknya menyesuaikan. Misalkan soal tadi Ibu beri 3, ya berarti 3 di depannya, 3 akar 2. AF adalah 3 akar 2. Saya tanya kalian, kalau kalian dapat soal di dimensi 3, pasti dia membentuk selalu segitiga. Mau dia segitiga siku-siku, bisa jadi juga segitiga sama kaki, bisa jadi nanti segitiga sama sisi. Sekarang saya tanya sama kalian, di sini EF sama dengan AE. Ini adalah ciri segitiga? Siku-siku. Sama sih. Sama kaki. Sama kaki. Sama sisi. Sama kaki apa sama Sama sisi. Sama sisi. Kaki. Sama kaki. Kaki. Kalau sisi, Kaki ya? 3, 3, 3. Ah, 3, 3, Iya, iya, 3. Itu ciri sama sisi. Ini saya ingatkan di SD, kalian bisa jadi lupa. Karena kita sekolahnya daring ini susah ya. Nah, jadi kalau di gambar yang kita dapat ini adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki ini enak mencarinya ya. Sekarang Ibu minta keluarkan gambar segitiga sama kakinya. Maksud Ibu, kalian tadi sudah menggambar kubus, silahkan gambar manual segitiga sama kaki AEF. AEF digambar sendiri. AEF digambar di luar. Nah, digambar sendiri begini. Tuh. Susah gambar di layar ini ya, jadi nggak terlalu pas. Nah, digambar sendiri seperti ini. Ini atasnya E, ini A, ini F. Nah, dibuat gambar seperti ini sendiri. Dikeluarkan gambarnya, jadi enak menghitungnya. Ditanya E ke AF. Tarik tegak lurus. Nah, beri titik sembarang, ini namanya terserah kalian. Tadi Ibu kasih I. Boleh O, boleh P, terserah. Ini kan membentuk segitiga siku-siku nih. Tuh, ini 3, ini 3. Boleh saya tanya kalian, kalau AF-nya 3 akar 2, A ke I berapa? Bagi 2, Bu. Ya, benar. 2 ya, Bu? Ya, benar. Bagi 2. Tinggal tulis 3/2 akar 2. Di sebelah sini juga sama. 3/2 akar 2. Iya, benar, dibagi 2. 3 bagi 2, 1,5. Kita nggak pakai koma-koma ya. Ribet nanti. Tulis aja 3/2. Gitu. Maka E ke I. Nah, E ke I ini mencarilah pakai Pitagoras. Boleh saya tunggu dulu beberapa menit? Bisa nggak ngitungnya ini? Kalau Pitagoras gimana? Sisi miring kuah?
Kuadrat. Piring kuadrat dikurang 3/2 akar 2 kuadrat. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Saya nggak tahu karena saya tidak semua mengenal kalian ya. Saya tidak tahu mana yang lancar perkalian akarnya, mana yang masih bingung. Kadang mengkalikan akar nih bingung masih sebagian. Maka EI adalah hasil akar dari 9 dikurang, ayo, 3/2 akar 2 dikuadratkan berapa? 4,5. Jangan berkoma, jangan berkoma. 9/4 kali 2. 9/2 akar 2 kali 3/2 akar 2, ini dulu dikali deh. 3 kali 3 berapa? 9. Bawahnya? 4. Akar ketemu akar, akarnya hilang. Sederhanakan nih. Nah, berarti 9/2. 2. Nah, dah. Nih Ibu tunggu ya. Ibu tunggu. Atau ada yang nggak ngerti bisa nanti minta diulang. Tuh gimana ngerjakan 9 dikurang 9/2. 9 dikurang 9/2 berapa nanti diakarkan. Itu jawabannya. Jelek ya angkanya, tadi pilih yang ganjil, coba tadi pilih yang genap. Mudah nih. Nggak ingat. Tadi kalau rusuknya genap, enak ngitungnya. Ini kan karena ganjil. 9 kurang 9/2. Samakan penyebut dulu. 11/2. Kurang 9/2. 9/2. Akar 4,5 ya, Bu? Nah, Akar 4,5. koma kah itu? Iya, Bu. Jangan rumit-rumit. 9 kalau dijadikan pecahan per 2, atasnya berapa sini? 18 ya? 18. Ya kalau 9/2. 9 dijadikan pecahan 18/2 ya kan? Ya. 18 bagi 2 soalnya 9. Oke, berarti ini akarnya sampai bawah ya. 9/2. 3. 3 akar tengah itu. Ya, akar 9 berapa? Langsung aja gini lah. Akar 9. 3 akar 1/2. Duh, 3 per akar, 2. ya kan? Kedua. Akarnya ini sampai bawah. Nih Ibu cuma nulisnya nggak rapi aja nih. Ini pennya agak sulit soalnya. Ini sampai bawah akarnya. Ini kalau disederhanakan menjadi 3/2. Ingat kalau nanti ujian atau tes, terus di penyebutnya ada akar, akarnya dihilangkan dengan cara mengalihkan dengan dirinya sendiri. Nah, begini. Yap. Atas bawah. 3/2. Jadi hasilnya 3/2 akar. 3/2 akar 2. Nah, gitu. Ya, 2. paham ya? Ya, gimana? Boleh bertanya sekali lagi. Nyalakan mic-nya. Soal nanti tidak selalu tentang kubus, jadi bisa aja tentang limas, tentang balok. Tapi tahu aja gambaran, nanti searching aja atau browsing ke Google, yang balok kayak apa gambarnya, kalau limas kayak apa gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya mau kalian mandiri di part ini. Ada kubus ABCD, EFGH. Rusuknya 8. Nah, ini enak nih, genap angkanya 8. Saya tanya sama kalian, titik E ke AG yang mana? Ya, saya tunggu dulu. Kalian coba oret-oret dulu sebentar, nanti saya arahkan. Kalau ada yang bingung, boleh langsung tanya, yang mana, Bu? Misalkan dapatnya sekian, nanti akan saya bantu. Yuk. Mana E ke AG? Saya bantu sekarang ya. Saya tentukan dari E ke AG yang mana?
I. E ke I. ya, silahkan kalau sudah tahu jaraknya E ke I, buatlah segitiga di luar seperti tadi. Terus tentukan EG-nya berapa, EA-nya berapa, AG-nya berapa. Yuk, saya tunggu beberapa menit, 5 menit lah paling lama ya. Dibuat segitiganya aja, kubusnya nggak usah digambar, langsung segitiganya dikeluarkan, yaitu segitiga AEG. Ya, benar, AEG. Yang mau bertanya silahkan langsung. Gimana? Sudah? 4/5 loh. EG berapa EG? 8/2. 8/2. Ya, 8/2. Benar, 8/2. AE berapa? 8. AE 8. AG diagonal ruang berapa? 8/3. Nah, berarti mencari EI-nya pakai 10 menit lagi, Zoom-nya mau habis. 4/5 lah, Bu. Aduh. Kalian anu aja, foto nanti kirim ke WA, saya cek ya. Lah, saya terus lanjutkan penjelasan dulu lah. Zoom-nya bentar aja ternyata nih. Nanti akan saya clearkan di grup WA. Nah, jadi gini, kalau kalian disuruh menghitung jarak titik ke garis, titik ke bidang, sama sih kurang lebih, nanti akan terbentuk segitiga sama kaki. Habis itu segitiga siku-siku, lalu segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu apa sih cirinya? Sisinya tidak sama semua, sudutnya juga tidak sama semua. Tapi kalau kalian dapat soal terus terbentuk sama kaki atau siku-siku ini paling gampang sih, yang sembarang yang agak ribet. Tapi bukan berarti rumit ya, agak ribet karena jalannya lebih panjang dan kalian harus lebih jeli. Nanti diajarin, kalau misalkan ada yang bertanya, bisa nanti saya jelaskan di grup. Tadi kalian udah dapat contoh yang sama kaki, nih. Ada penjelasannya, nanti ini akan saya kasih. Kemudian siku-siku tadi pakai 2 cara pandangan tadi, ya, antara segitiganya baring sama yang segitiganya berdiri. Ini nanti akan saya bagikan di bahan ajar. Nah, sekarang kita akan bahas jarak titik ke bidang. Kalau tadi titik ke garis, sudah clear lumayan. Kalau jarak titik ke bidang sama pengertiannya, luas garis terpendek, jadi jangan pilih yang terpanjang. Luas garis terpendek ini terbentuk karena dia tegak lurus antara titik dengan bidang. Ada titik P, kemudian ada bidang alfa. Nah, P tarik garis titik tembus. Bayangkan kalau kamu punya bidang, kemudian di atasnya ada titik, tariklah garis lurus, ada titik tembusnya, yaitu titik tembusnya adalah Q. Ya, itulah jarak dari P ke bidang alfa. Jadi buatlah tegak lurus juga. Nah, ini langkah-langkah. Langkah-langkahnya bisa kalian baca sendiri, karena saya agak ngebut ini ya, karena dikasih waktu cuman sisa 10 menit lagi, kurang lebih katanya tadi. Jadi kalau kalian disuruh menentukan jarak titik ke bidang sama, bikinlah dia tegak lurus gitu, ya.
Nah, saya punya gambar kubus. Langsung aja, saya akan latih kalian bagaimana melihat jarak dari titik ke bidang. Yang pertama yang A, kalian bayangkan ya. Yang pertama, B ke DCHG. DCHG. Mana DCHG? DCHG yang mana? DCHG. DCHG yang belakang. Nih. Yang belakang ya. Sisi belakang adalah DCHG. B ke DCHG. Mana jalur terpendek? BC, Bu. BC, Bu. BC. Alasannya memilih B, BC. BC. Siapa yang berbicara barusan yang BC tadi? Nyebut BC siapa? Dari titik B ke DCHG. Mana jaraknya? Terdekat dan tegak lurus. Ke titik tengah bidang diagonal DCHG. DCHG. B ke DCHG. Jarak terdekatnya yang terdekat dan tegak lurus adalah? Titik tengah. BC. Iya, BC. Ini kan. BC. Nah, nih tegak lurus kan? Iya, Bu. Nah, berarti jawabannya yang A adalah BC. C. Yuk langsung yang B lagi. Coba kalian jawab. Mana jarak terdekatnya? F ke ADEH. F ke ADHE. FE. FE. Nah, ADHE yang inilah yang kiri. Iya, yang kiri. Nah, yang ini. Yang ditanya A, start di sini. Mana terdekatnya? Kok A sih? Salah. F. Salah lihat Ibu, sorry. F. FE, Bu. Iya, benar FE. FE. Lanjut yang C. Ini sudah bisa nih, karena sudah mulai terbuka pikirannya. D ke EFGH. Iya benar nih. Nah, tegak lurus D EFGH. Nah, benar nih tegak lurus nih di sini dia. EFGH adalah D. Nah, yang terakhir A ke BDHF. Ayo, BDHF mereng ya. BDHF mereng nih. BD. Nah, ini agak rumit nih. Karena mereng. Kadang-kadang nggak bisa membayangkan. Nah, yang ditanya A. Mana jalan terpendeknya? A ke garis. Tegak lurus. A ke garis BD. A ke garis BD. Nah, A ke garis Mana? tengah BD. tegak lurus nih. Itu, Bu. Apa A ke ini? garis tengah BD. Ya, ini beri nama sendiri. Misalkan O boleh, P Garis O, boleh, X garis O. boleh, Z boleh. AO, saya beri O. A. Paham? Kamu. Nggak paham boleh tanya. Mau berapa kali silahkan nanti ini akan saya jawab karena memang kita terbatas pakai Zoom yang gratis ini ya. 40 menit aja. Nah, itu caranya, cara melihatnya yang mana ya. Aku harus menyelesaikan soal yang jarak titik ke bidangnya, aku harus pakai mindset harus yang tegak lurus, yang terdekat dan membentuk tegak lurus. Di capture boleh, ditulis boleh. Kita akhiri sampai dia mati sendiri aja ya, sampai dia log out sendiri.
Ya, terakhir. Ini slide terakhir ya. Nah, ini ada soal ABCDFGH kubus, rusuknya 6. Kemudian dibuatlah bidang AFGD. AFGD yang berwarna biru. Yang ditanya, mana yang B ke AFGD? Hitunglah katanya jarak dari B ke AFGD. Nah, silahkan cari yang terdekat tapi tegak lurus. Ya, yang mana? Jangan hitung dulu, pikirkan dulu yang terdekat rute B ke AFGD. Terdekat dengan syarat tegak lurus. Yang mana? Boleh open mic, siapa saja boleh mencoba jawab. Berapakah jarak B ke AFGD? B, tarik garis kemana? Ayo, yang mana jaraknya? Bagus, yang mana jaraknya bagus?